Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari Minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan diri kita di dalam doa teduh sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Mari kita berdiri. Jemaat sekalian, kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Turunlah ke atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Saudara, pernahkah kita kehabisan kasih dan rahmat Tuhan? Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kasih Tuhan tidak pernah habis bagi kita, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Mari kita menyanyikan kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Besar setiamu. Sempurna
Mari kita berdoa. Jikalau kami mengingat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis bagi kami, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang masih kami geluti sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sanak saudara, untuk handai taulan, di mana kami bisa berbagi keceriaan satu sama lain. Oh Tuhan, banyak hal dalam hidup ini yang bisa kami syukuri. Namun ketika kami kembali mengingat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami juga merasa malu. Karena terkadang kami lupa akan kasih-Mu bagi setiap kami. Kami lupa akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ketika kesulitan datang menimpa kami lupa mencari Engkau. Ketika tubuh kami sakit dan menjadi rapuh, kami lupa untuk berdoa kepada Engkau. Ketika kami mengalami berbagai persoalan dalam hidup kami lupa mencari Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Dan ketika kami mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kami juga mohon ampun kalau kami masih melakukan dosa. Kami masih jatuh dan jatuh lagi. Tuhan ampuni kami. Kami rindu agar hidup kami boleh semakin lama semakin hidup mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Anak yang Engkau kasihi, yang menjauhi dosa, yang hidup memperkenan Engkau. Tuhan, ketika kami mengingat kasih setia Tuhan yang gak pernah habis bagi kami, tolong kami untuk senantiasa bersyukur dan membagikan kasih itu kepada orang lain. Tuhan, saat ini kami menyerahkan setiap diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami untuk menikmati ibadah ini. Tuhan, tolong kami supaya kami, baik mulut, bibir kami ketika kami bernyanyi maupun hati kami, sungguh-sungguh memuji Engkau, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk gereja kami GI Hok Im Tong. Tuhan sudah memelihara gereja kami. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, para majelis. Kiranya Tuhan urapi dengan kasih setia Tuhan. Berikan hikmat kekuatan-Mu kepada mereka. Supaya mereka juga bisa merencanakan apa yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Supaya gereja kami semakin lama semakin memperkenan hati Tuhan. Dan juga Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Supaya jemaat-Mu juga semakin lama semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami datang menyerahkan diri kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan senang maupun susah, mari kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Karena Ia setia dan selalu menyertai orang yang berharap kepadanya. Seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 33 ayat 30 sampai 32. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Oleh karena itu mari kita selalu percaya dan tidak pernah berhenti untuk percaya kepadanya. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur
kita. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biarlah kita selalu bersyukur sebab cinta kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bangkit berdiri. Kepada Allah yang penuh dengan kasih setia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan orang percaya di berbagai tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. I waited patiently for the Lord to hear my cry. God has listened to me. God has listened to me. And has heard my despair. And has heard my despair. Patiently for the Lord to answer me. I waited patiently. God has listened to me. God has listened to me. And has heard my despair. And has heard my despair. For the Lord has lifted me up and set me high on a rock. God has given me a song of praise will I sing. Blessed
for the Lord. Blessed day. Blessed day. Blessed are they who put their only trust in God. Awaiting patiently for you patiently to answer me. God has listened to me. God has listened to me. And has heard my despair. And has heard my despair. I waited patiently. I waited patiently for the Lord. For the Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya kita akan datang pada Tuhan bersama-sama dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur kepadamu atas perjalanan dalam sepanjang tahun 2021 yang sudah kami lewati. Kami mengucap syukur Tuhan, di tengah-tengah segala tantangan, segala pergumulan kami melihat jejak-jejak tangan Tuhan, kaki Tuhan menyertai kami, menopang kami, membimbing kami. Dan kami tiba sampai pada hari ini ya Tuhan, di awal tahun 2022. Kami bersama-sama memohon kepadamu dalam ibadah ini, Tuhan yang mengarahkan dan menuntun kami selanjutnya. Beri kami hikmat-Mu, beri kami pewahyuan daripadamu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, mengawali dan menjalani sepanjang tahun 2022 ini dengan baik. Bagi kemuliaan nama Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita masuk ke dalam hari pertama, dalam minggu pertama dari tahun 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Mazmur nomor 130. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Bait kedua. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur yang baru saja kita baca adalah Mazmur yang tergolong di dalam satu rangkaian Mazmur yang disebut sebagai nyanyian ziarah. Seperti yang diungkapkan di dalam ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Apa itu nyanyian ziarah? Adalah bahasa Ibrani-nya Sir Hamalaut. Sir Hamalaut atau nyanyian ziarah ini
arti secara harafiahnya adalah sebetulnya nyanyian pendakian, dalam bahasa Inggris Song of Ascents. Kenapa disebut demikian Bapak Ibu jemaat sekalian? Karena ini adalah lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang, oleh jemaat Israel ketika mereka sedang menghadap Allah di bait Allah di Yerusalem. Yerusalem ada di tempat bukit yang tinggi, jadi ketika orang akan beribadah ke bait Allah di Yerusalem, mereka perlu melakukan perjalanan mendaki. Nah, maka disebut sebagai nyanyian pendakian, Song of Ascents. Nyanyian pendakian ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh jemaat Israel yang tersebar diaspora di berbagai tempat di sekitar Israel. Mereka setahun 3 kali melakukan perjalanan untuk berziarah di bait suci di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah lagu-lagu yang dinyanyikan, yang menggambarkan sebetulnya bukan sekedar perjalanan menuju bait Allah, tetapi lagu-lagu dalam nyanyian ziarah adalah metafora. Adalah sebuah perumpamaan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang semakin lama mendekat kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Dan itu adalah menggambarkan kehidupan ibadah bangsa Israel, tetapi juga menggambarkan kehidupan ibadah umat percaya, kehidupan saudara-saudara dan saya. Ketika kita berjalan semakin lama, semakin mendekat kepada Tuhan, kita akan melalui banyak pengalaman kehidupan. Di dalam segala lika-liku kehidupan, naik turun jatuh bangun kehidupan. Seperti yang sudah kita alami pada tahun 2021. Kita sudah menjalani perjalanan itu. Dan kita akan menjelang satu perjalanan yang baru tahun 2022. Di dalam perjalanan kehidupan ini untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Berziarah kepada Tuhan ini. Apa yang perlu kita pikirkan dan kita lakukan di awal tahun ini. Mazmur 130 akan menuntun kita mengenai hal-hal yang perlu kita pikirkan dan kita lakukan. Mazmur 130 terdiri dari 2 bait. Ini sebuah lagu dengan 2 bait. Bait yang pertama ayat 2-4 membicarakan tentang suatu seruan dari hati yang paling dalam, seruan pengakuan dosa. Dan bait yang kedua ayat 5-8 merupakan seruan pengakuan kepercayaan penuh untuk menanti-nantikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, 2 hal apakah yang perlu kita lakukan dalam perjalanan kita mendekat kepada Tuhan di awal tahun yang baru ini? Mazmur 130, Mazmur ziarah ini menyarankan 2 hal. Yang pertama, kita perlu melihat perjalanan yang sudah kita lalui sampai hari ini di tahun 2021. Dan kita akan menutupnya dengan pengakuan dosa kepada Tuhan. Bait pertama. Dan bait yang kedua, kita akan melihat perjalanan yang akan kita jalani dalam tahun 2022. Di mana kita perlu menancapkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Itulah bait yang kedua yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita masuk bait yang pertama, pengakuan dosa. Bapak Ibu di sana kita membaca firman Tuhan yang mengatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku, berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Ada seruan dari jiwa yang dalam, dari pemazmur untuk mengaku dosanya dan mendapat pengampunan Tuhan. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita memerlukan pengakuan dosa secara khusus ketika kita mengakhiri tahun 2021 dan menjelang tahun 2022 ini? Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan rohani kita atau di dalam kitab Ibrani dituliskan perlombaan kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Kalau kita mau melakukan perjalanan, kita ingin traveling light. Kita tidak ingin membawa beban yang terlalu banyak. Apalagi kalau kita sedang berlomba. Kita berlomba lari misalnya, kita tidak perlu membawa beban yang banyak. Kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Itulah yang perlu kita lakukan dalam perjalanan tahun 2022 ini. Kita menanggalkan beban dosa yang membebani dan merintangi. Mengapa dosa menghalangi kita dalam perjalanan rohani? Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, ketika kita tetap hidup berkubang dalam dosa. Ada dosa-dosa yang masih kita pertahankan dalam hidup kita. Maka kita pasti akan masuk dalam situasi yang disebut sebagai kekeringan rohani atau kegersangan rohani. Spiritual dryness, spiritual emptiness.
Suatu saat saya bercakap-cakap dengan mahasiswa di STT Bandung, mahasiswa teologi di mana saya mengajar. Dia menceritakan betapa hidupnya meskipun belajar banyak ilmu pengetahuan teologi dan sebagainya, kok rasanya kering begitu. Kemudian kita bercakap-cakap lebih lanjut dan akhirnya terungkap bahwa ada dosa-dosa tertentu yang masih dia simpan. Masih yang dia nikmati, masih dia sayang-sayang dosanya itu. Dosa-dosa favorit. Dan saya katakan tidak perlu bingung-bingung lagi kenapa engkau mengalami kegersangan rohani, kekeringan rohani. Dosa adalah resep yang paling manjur untuk kita masuk dalam kekeringan rohani. Dosa akan menghalangi kita dalam perjalanan rohani. Saya bacakan bagian Mazmur yang lain yang mengatakan tentang hal ini. Mazmur 32 ayat 1-5. Selama aku berdiam diri, kata Daud, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sum-sumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Apakah itu yang menggambarkan kondisi kerohanian Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini? Tulang-tulang yang menjadi lesu. Sum-sum menjadi kering. Kehidupan rohani kita menjadi gersang dan kerontang. Bagaimana pemulihannya? Ayat berikutnya mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan kau mengampuni kesalahan karena dosaku. Remedinya, obatnya adalah memberitahukan kepada Tuhan dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu yang perlu kita lakukan di awal tahun ini. Supaya perjalanan kita adalah perjalanan yang kuat dan kokoh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar beberapa hal tentang bagaimana perjalanan rohani kita akan sangat terhambat jika kita tidak menyelesaikan hal ini. Maka Mazmur 130 dengan lantang berseru, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku, berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku, permohonan untuk pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah buku yang ditulis oleh Donald Whitney. Buku itu judulnya 10 pertanyaan untuk mendiagnosis kesehatan rohani kita. Jadi ada 10 questions to diagnose your spiritual health. Kalau pertanyaan ini diajukan, salah satunya adalah apakah engkau berduka cita karena dosa? Kalau jawabannya adalah iya, saya berduka cita atas dosa-dosa saya. Maka itu adalah tanda kesehatan rohani. Saya ulangi ya. Salah satu ciri-ciri bahwa rohani kita adalah rohani yang sehat adalah kita bisa menjawab iya pada pertanyaan, apakah engkau berduka cita karena dosa? Ketika kita berdosa dan kita tidak lagi berduka atas dosa, itu seperti seorang yang sudah kebal begitu ya. Kita tidak lagi berduka, tidak lagi frustrasi, tidak lagi merasa jijik terhadap dosa. Itu adalah tanda bahaya. Tanda bahwa kerohanian kita sedang sangat berada dalam kondisi yang kritis. A.W. Pink mengatakan bukan ketiadaan dosa, melainkan duka cita atas dosa yang membedakan anak Tuhan dari orang-orang yang cuma punya pengakuan iman yang kosong. Kita semua berdosa. Dari waktu ke waktu kita berdosa. Tetapi anak Tuhan akan berdosa dengan duka cita yang dalam. Dan berseru kepada Tuhan untuk membebaskan dan mengampuni dia. Sementara orang-orang Kristen dengan pengakuan iman yang kosong bisa berjalan seperti seolah-olah tidak ada apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan di awal tahun yang baru ini dengan hati yang hancur. Mazmur 51 ayat 19 mengatakan korban sembelian kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Persembahan kita kepada Allah adalah mempersembahkan hati yang hancur karena dosa. Kita tahu bahwa dosa itu sangat serius bagi Tuhan. Sedemikian seriusnya sehingga Kristus mati di atas kayu salib demi penebusan dosa kita. Mari kita memandang dosa sebagaimana Tuhan memandang dan hati kita dihancurkan oleh dosa-dosa kita sendiri. Hati yang patah remuk itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak memandang hina persembahan hati yang hancur karena dosa ini. Dalam Matius pasal 5 ayat 4 dalam ucapan bahagia.
Tuhan Yesus bahkan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita karena dosa. Karena mereka akan dihibur. Kenapa begitu? Karena orang yang berduka atas dosa adalah orang yang datang pada Tuhan untuk mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, janji Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian di awal tahun ini. Kita datang pada Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Supaya tidak ada beban dosa yang membebani dan merintangi kita dalam perjalanan di tahun yang baru. Bait yang kedua, kita masuk seruan yang kedua yang dituliskan dalam Mazmur 130 ini. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Apa yang pemazmur mau ajak kita untuk menyerukan kepada Tuhan? Kita menanti-nantikan Tuhan. Memasuki tahun 2022, apa yang kita nanti-nantikan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita mungkin sedang menantikan kebaikan Tuhan. Kita sedang bergumul menantikan pemecahan atas persoalan di tempat kerja kita atau di rumah tangga kita. Kita menantikan kebaikan Tuhan, intervensi Tuhan untuk memulihkan hubungan-hubungan kita yang retak dengan orang lain. Di dalam tahun 2022 kita menantikan Tuhan menolong kita memberikan terobosan supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Mungkin kita menantikan pemenuhan kebutuhan keuangan untuk suatu kondisi rumah tangga kita, kondisi anak-anak kita. Mungkin kita menantikan supaya Tuhan mengangkat dan mengambil anggota keluarga kita yang belum percaya untuk datang kepada Dia. Dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berseru kepada Tuhan dan menantikan Tuhan, apa sebetulnya yang menjadi dasar penantian kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berisi banyak janji-janji Tuhan. Dan salah satu janji Tuhan yang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkannya di awal tahun ini adalah Roma 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ia, Allah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Satu ayat yang sangat kokoh, sangat kuat, yang perlu kita baca pelan-pelan dan kita renungkan konsekuensinya. Di dalam ayat ini, dalam Roma pasal 8 ini, Paulus sedang berargumentasi kepada jemaat di Roma tentang kecukupan, kedaulatan dan pemeliharaan Allah. Paulus menggunakan dua pernyataan pertama dan pernyataan yang kedua di dalam logika yang seringkali disebut sebagai a fortiori logic. A fortiori logic. Apa itu a fortiori logic? Pada dasarnya inilah cara seseorang mengungkapkan sesuatu mulai dari sesuatu yang kuat kemudian diakhiri dengan sesuatu yang lemah. Saya akan jelaskan begini. Misalnya seseorang mengatakan, jika kamu dapat mengerjakan soal matematika yang sulit sekali ini, pasti engkau bisa melakukan sesuatu yang mudah. Nah, itulah contoh a fortiori logic. Kalau ada sesuatu yang sulit bisa diselesaikan, pasti yang mudah juga bisa diselesaikan. Contoh lagi, jika saya minta anak saya untuk pergi ke rumah tetangga, pinjam obeng karena saya butuh obeng dan di rumah nggak ada. Anak saya bilang, "Pak, bagaimana tetangga kita mau pinjamkan obeng? Siapa tahu dia lagi butuh dan sebagainya." Kemudian saya menggunakan a fortiori logic kepada anak saya bilang begini, "Anakku, tetangga kita itu baik sekali. Saya pinjam mobil dia pun dia akan pinjamkan, apalagi kalau cuma pinjam obeng." Bapak Ibu menangkap a fortiori logic, logika argumentasi dari yang kuat. Dan itulah yang Paulus gunakan di dalam Roma pasal 8 ini. Mari kita lihat kalimat pertamanya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Itu adalah kalimat pertama. Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Argumentasi dari yang kuat. Itu gampang atau susah Bapak Ibu Saudara sekalian? Allah Bapa menyerahkan anaknya
bagi kita semua. Sesuatu yang luar biasa sulit, sangat sulit. Bahkan dikatakan tidak ada hal yang lebih besar dan tidak ada hal yang lebih sukar yang pernah dan yang akan terjadi daripada hal itu. Allah Bapa, pencipta sekalian alam semesta ini, pemelihara, pemilik segala sesuatu, menjadi manusia, menjadi seorang hamba, mati di atas kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi berdosa karena dia sedang mengangkut seluruh dosa-dosa kita, ditanggungkan di dalam diri anaknya di atas kayu salib. Sehingga Tuhan berpaling dan Kristus berkata, Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Sesuatu yang tidak bisa kita pahami dan kita tidak mengerti seberapapun kita belajar teologi. Suatu hal yang sangat sukar, sangat sulit. Tetapi itu dilakukan oleh Allah bagi kita. Sehingga kalimat kedua Paulus adalah, bagaimana mungkin kalau Allah demikian? Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau sesuatu yang sangat besar, sangat sulit, sangat luar biasa ini Allah lakukan bagi kita. Maka kita tahu betapa besar kasihnya kepada kita. Banyak di antara kita yang mungkin di dalam pergumulan kehidupan bertanya-tanya apakah Tuhan mengasihi saya. Tetapi dari pernyataan kita dari fakta ini kita melihat bahwa Allah mengasihi kita dan memberikan apa yang bisa diberikan oleh kasih yang terbesar. Kalau Allah demikian mengasihi kita, yang sangat sulit dia sudah lakukan. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau kita mempelajari konteks ayat-ayat sebelum dan sesudahnya di dalam Roma pasal 8 ini. Kita akan mendapati bahwa karena Allah tidak menyayangkan anaknya, tetapi menyerahkannya bagi kita. Maka kita melihat ayat 28 dan 29. Allah turut bekerja di dalam kasihnya kepada kita. Di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa besar. Dan kasih itu membuat dia bukan hanya menyerahkan anaknya bagi kita. Tetapi konsekuensi kasih itu Allah turut bekerja dalam hidup kita untuk memberikan kebaikan. Bukankah itu kasih? Kasih adalah suatu energi, suatu kerinduan untuk memberikan kebaikan sebaik-baiknya kepada orang yang dikasih. Dan itulah yang Allah lakukan. Allah turut bekerja dalam segala pengalaman hidup kita. Lika-liku, naik turun, jatuh bangun. Dan Tuhan tidak membiarkannya, melainkan Tuhan memakainya untuk menjadi kebaikan kita. Dari mana kita punya keyakinan ini? A fortiori logic. Kalau Allah dengan kasih yang sedemikian besar, Allah akan lakukan hal itu juga kepada kita. Hidup kita yang terbatas, hidup kita yang cuma sekedar menjalani hari demi hari demikian. Menjadi kehidupan di mana Allah turut terlibat dalam pengalaman-pengalaman hidup saudara dan saya. Ketika kita sedang berhasil, ketika kita sedang gagal. Ketika kita sedang berjalan lurus atau belak-belok dan sebagainya. Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan melalui semuanya itu. Kebaikan apakah yang dimaksud? Ayat 29 dari Roma 8 mengatakan, yaitu setiap hal yang membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan akan lakukan. Ayat 30 dari Roma 8 mengatakan Tuhan memanggil kita supaya kita mengalami pembenaran di dalam dia. Bukan hanya dibenarkan tetapi kita dikuduskan semakin serupa dengan Kristus. Dan kita akan dimuliakan pada akhirnya nanti dalam kesudahan segala sesuatu. Dan itulah yang Allah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Itulah komitmen Allah. Itulah kasih Allah. Itulah dasar kita berseru dan berharap kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang mengasihi kita. Allah yang akan memberikan segala yang baik bagi kita. Baik dalam pengertian, baik untuk membuat kita semakin hidup kudus, semakin serupa dengan anaknya. Dan baik dalam pengertian supaya kita mendapatkan kepenuhan segala sesuatu di dalam kekekalan nanti. Tuhan tidak akan menahan kebaikan dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Karena Tuhan sangat mencintai kita. Tidak ada hal baik yang Tuhan tahan-tahan. Dan tidak ada hal buruk yang akan merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Yang akan merusak pertumbuhan kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dan kenikmatan kita bersama-sama dengan Tuhan kekal di sorga itu yang akan Tuhan biarkan.
Kadang-kadang melalui peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Kadang-kadang melalui peristiwa-peristiwa yang menyukakan hati. Tuhan memakai semuanya itu untuk menjalankan maksudnya. Betapa luar biasanya pengharapan yang kita miliki Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Roma pasal 8 ditutup dengan pernyataan tidak ada apapun yang sanggup melawan, menggugat dan memisahkan kita dari kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Seorang penulis buku rohani, dia menulis beberapa buku tentang orang-orang yang kecewa kepada Tuhan. Bukunya misalnya The Disappointment with God, kekecewaan kepada Tuhan. Where is God when it hurts? Di manakah Tuhan saat saya begitu menderita? Filipiensi ketika mempelajari bagian-bagian janji Tuhan ini, Filipiensi mengatakan, mari kita belajar menerapkan inverted paranoia. Kita bisa terapkan ini dalam tahun 2022 sebagai satu latihan rohani. Apa itu inverted paranoia? Paranoia, Bapak Ibu tahu ya, orang paranoid begitu ya. Paranoid itu adalah satu penyakit jiwa di mana orang merasa dia ada yang selalu memata-matai dia, menguntit dia dari belakang waktu dia jalan, mau berusaha membunuh dia, mau melakukan sesuatu kejahatan pada dia. Dia selalu curiga kepada segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Itu orang paranoid, paranoia. Nah, inverted paranoia artinya paranoia yang kebalik. Kita bukannya curiga ada sesuatu yang buruk yang sedang dirancangkan kepada kita. Tetapi kita curiga dalam tanda petik ada sesuatu yang baik yang sedang dirancangkan kepada kita. Bukan oleh orang lain tetapi oleh Allah. Di dalam menjalani pengalaman hidup lika-liku naik turun jatuh bangun. Mari kita menerapkan inverted paranoia ini. Dan kita bertanya, Tuhan, kebaikan apa yang Tuhan sanggup munculkan dari hal-hal ini? Karakter saya yang mana yang Tuhan mau buat saya semakin selaras dan serupa dengan gambaran anak? Kenikmatan kekal di surga apa yang Tuhan mau tambahkan dalam hidup saya ketika saya harus mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan datang ini? Inverted paranoia. Kita terus dalam tanda petik mencurigai kebaikan apakah yang Tuhan sedang rancangkan dan Tuhan sedang hadirkan dalam kehidupan kita. Dasarnya apa? Roma pasal 8. Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang sangat terlibat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan jiwaku mengharapkan Tuhan, Mazmur 130. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, diulang lagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bagian yang menarik dalam Mazmur 130 ini, yang diharapkan oleh pemazmur itu bukan sekedar kebaikan Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan bahasanya, di sana dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Tuhan sendiri yang dinanti-nantikan, yang menjadi sumber, yang menjadi pokok kerinduan dari penulis Mazmur ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan satu ajakan yang kita dapati dari firman Tuhan bahwa kita bukan hanya menanti-nantikan melihat kebaikan Tuhan yang bisa kita pahami. Tetapi lebih daripada pemberian, kita menantikan sang pemberi itu sendiri. Suatu saat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedang ada meeting di Jakarta. Waktu itu saya tinggal di Jogja. Dan waktu saya meeting di Jakarta, saya menjanjikan kepada anak saya, waktu itu umur 3 tahun, Samuel. Saya bilang bahwa ya papa pergi ke Jakarta, nanti pulang papa akan bawa oleh-oleh begitu ya. Nah, meeting rupanya berjalan lebih panjang daripada waktu yang ditentukan. Saya harus rush ke bandara, jalanan macet dan sebagainya. Saya tidak sempat beli oleh-oleh di sana dan saya pikir nanti di bandara saya akan bisa cari toko oleh-oleh begitu ya, mainan dan sebagainya. Waktu saya sampai bandara waktunya sudah sangat mepet, ada toko mainan saya masuk tetapi tidak ada yang cocok dan saya akhirnya buru-buru masuk dalam pesawat. Dan saya di dalam pesawat saya membayangkan, wah saya akan ketemu dengan anak saya dan akan melihat wajah kecewa anak saya. Karena papa udah pergi seharian dan pulang gak bawa apa-apa. Nah di dalam kondisi kayak begitu saya keluar dari pesawat dan sampai di bandara Jogja. Anak saya dan istri saya menyambut di bagian luar karena tidak boleh masuk begitu ya. Tetapi begitu melihat saya, anak saya menerobos penjaga di situ dan lari dan mendapati saya di dalam. Dan dia memeluk saya, dia senang sekali karena papanya pulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak saya bersuka cita melihat kehadiran saya. Bukan melihat pemberian saya.
Mari kita bayangkan Bapa kita di sorga. Kalau yang kita nantikan hanya berkat-berkat atau pemberian Tuhan dan kita tidak peduli pada Tuhan, kira-kira apa yang dirasakan oleh Bapa di sorga? Kalau anak saya hanya bersuka cita kalau saya bawa oleh-oleh, kalau saya tidak bawa oleh-oleh, dia tidak mau ketemu dengan saya, apa yang akan saya rasakan sebagai orang tua? Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, menanti-nantikan ini adalah menantikan bukan hanya pemberian-pemberian atau kebaikan-kebaikan Tuhan. Menantikan yang paling penting dan paling ultimat dalam tahun 2022 dan selanjutnya adalah menantikan Tuhan sendiri. Mazmur 27 ayat 4 mencatat seruan hati Daud ketika itu dia dalam kepungan musuh. Yang Daud minta bisa banyak hal termasuk kelepasan dari kepungan musuh. Tetapi bukan itu. Kalau hanya boleh minta satu saja kepada Tuhan, Daud berkata begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan dan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kerinduan Daud adalah dia dalam segala hal boleh mengenal, berjumpa dan menikmati Tuhan. Adakah itu yang kita nantikan? Seperti pengawal mengharapkan pagi. Pengawal mengharapkan pagi itu menantikan sesuatu yang sudah pasti datang. Pagi pasti datang. Dan dia menantikan kapan pagi datang. Janji Tuhan ya dan amin. Kebaikan Tuhan pasti datang dalam hidup kita. Karena dia mengasihi kita. Mari kita menjalani kehidupan tahun 2022 ini. Dengan penantian-penantian. Dengan inverted paranoia. Tuhan, apa yang sedang Engkau rancangkan bagi saya dalam 2022 ini. Kita bisa memasuki tahun 2022 dengan kesuraman. Waduh, ini segala sesuatu susah sekarang dalam masa pandemi. Tetapi kita bisa memasuki tahun 2022 dengan cara yang lebih baik. Dengan menancapkan seruan hati kita kepada pribadi Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan karakter Kristus dan kesukaan kekal kita di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menutup renungan pada hari ini dengan sebuah gambaran. Kita belajar dua seruan dalam Mazmur 130. Saya punya senter di sini untuk menggambarkannya supaya mengingatkan kita pengalaman kita sepanjang tahun 2022 nanti. Senter ini kalau saya pencet di sini, tombol di sini akan menyala. Tetapi kenapa tidak menyala ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada masalah di sini. Mari kita lihat masalahnya apa. Oh, rupanya ada kertas hitam yang menghalangi baterai ini sampai kepada lampu sehingga ini tidak menyala. Sumbat ini adalah dosa-dosa kita. Supaya kita bisa bernyala terang, kita perlu membebaskan diri kita dari dosa-dosa kita. Mari kita lakukan disiplin ini. Ketika memasuki tahun 2022, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Cari waktu, cari tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin pada hari ini, pada hari Minggu ini, sesudah mendengarkan khotbah ini, Bapak Ibu pikirkan tempat dan waktu di mana Bapak Ibu bisa sendirian saja bersama dengan Tuhan. Mengaku dosa kita. Dan di dalam baterai ini, di dalam senter ini ada baterai. Ada sesuatu yang kuasa, ada suatu pengharapan, ada satu tenaga di dalamnya yang kalau baterai ini dipasang dengan benar, maka senter ini akan dapat menyala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pengharapan kita, itulah pengakuan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bisa mengawali tahun dan menjalani tahun ini dengan kuat karena kita punya dasar yang teguh berdasarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan turut terlibat dalam setiap perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah dua hal ini, pengakuan dosa, pengakuan percaya akan kebaikan Tuhan adalah inti dari Injil. Tim Keller mengatakan, berita Injil menyatakan bahwa engkau dan saya lebih berdosa dan lebih cemar dari yang berani kita percayai. Kita perlu mengaku dosa kita pada Tuhan. Namun bukan hanya itu, engkau dan saya lebih diterima dan lebih dikasihi daripada yang berani kita harapkan. Untuk itu mari kita tancapkan pengharapan kita kepada Tuhan.
Dan Injil inilah yang perlu kita alami sendiri, perlu kita nikmati dan perlu kita beritakan. Perlu jadikan terang kepada semua orang di sekitar kita sepanjang tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang sudah kita lalui dalam tahun 2021. Dan ada banyak hal yang akan kita masuki dalam tahun 2022. Hidup saudara dan saya adalah sebuah perjalanan ziarah. Perjalanan semakin dekat kepada Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Semakin mencintai Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Mari kita mengawali perjalanan yang baru pada tahun 2022 ini. Dengan mengikuti seruan dan ajakan Mazmur 130. Mengaku dosa. Dan memperbarui iman percaya kita pada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk kami semua yang bersama-sama berkumpul di seputar firman Tuhan di dalam ibadah ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kokohkan dan kuatkan hati kami untuk mencari Engkau di awal tahun 2022 ini. Tuhan, kami mau mengawali dengan baik. Kami mau datang kepada Engkau mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kami yang menghambat kami, yang menjadi beban yang merintangi kami dalam perjalanan yang baru ini Tuhan. Tolong kami untuk menanggalkannya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kami tahu Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau akan membebaskan kami dari segala kejahatan kami. Dan kami diberikan kesegaran yang baru. Hati yang menanti-nantikan dan berharap kepada Engkau lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Menantikan tangan kebaikan Tuhan dan lebih daripada itu menantikan Tuhan sendiri semakin menyatakan diri dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau mengalami Engkau lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Kami mau mencintai Engkau dan kami mau terus menancapkan pengharapan kami kepada Engkau lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Di dalam seluruh pengalaman kehidupan kami memiliki iman, kami memiliki keyakinan yang teguh bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami dan akan menuntun kami dari waktu ke waktu di dalam tahun yang akan datang dan sampai kami bertemu dengan Engkau nanti. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah mulai awal tahun baru ini kita lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, mendekatkan diri kepadanya dan mencari perkenanannya lebih dari apapun juga. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Teranglah jiwaku dalam naungan dan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu.
Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Terima kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur, kita mengalami pertolongan Tuhan di tahun yang lalu, dan kita bisa memasuki tahun baru 2022. Kami atas nama segenap majelis, Geho Kim Tong, baik para hamba Tuhan, baik para penatua senior, penatua diaken, mengucapkan selamat tahun baru bagi jemaat sekalian, termasuk baik anggota atau simpatisan. Kiranya Tuhan akan berkati saudara sekalian, baik tua ataupun muda atau masih kanak-kanak. Kita selalu mengalami akan berkat Tuhan yang limpah khususnya di tahun ini. Tahun ini adalah bertema Transform to Transform. Kita berharap ada terjadi transformasi yang terus-menerus dalam hidup saya dan saudara. Kiranya Tuhan akan menolong kita di tahun ini sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati kita sekalian. Di tahun baru ini mengalami banyak berkat, pertolongan Tuhan, memuliakan, memperkenan Tuhan senantiasa. Amin. Mari jemaat sekalian kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan. Semua persembahan yang kami berikan sebetulnya semuanya berasal dari kebaikan Tuhan saja. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami berikan yang bukan pemberian daripadamu. Tapi persembahan ini merupakan perwujudan dari kerinduan hati kami untuk menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pakai uang yang terkumpul untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, di dalam gereja ini, bagi kemuliaan Tuhan di antara segala suku bangsa. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan mari kita menerima berkat Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil doa teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.